Sepertinya belum banyak yang jualan pempek seperti ini, sahabatku. Ini modalnya nggak gede, bisa untung banyak kalau kita jual. Lihat sahabatku, bagus banget ya. Ini cakep banget. Coba dengar sahabatku. Kriuk ya. Kita mau potong-potong. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat pempek menggunakan tempe. Ini cocok buat kamu yang lagi diet atau kamu yang enggak bisa mengkonsumsi daging ikan. Gimana cara membuatnya? Ayo kita belajar sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama kita mau potong-potong tempenya. Ini aku gunakan tempe sebanyak 300 gram. Tempenya masih baru. Cakep banget. Kita potong-potong. Tidak ada aturan untuk memotong tempenya, karena nanti tempe ini akan aku hancurkan juga. Kita masukkan ke dalam chopper aja. Tempe ini kan proteinnya tinggi ya sahabatku. Bisa sebagai pengganti daging ayam atau daging ikan. Kita tambahkan bawang putih. Kita tambahkan juga dengan air. Sudah halus. Selanjutnya kita masukkan ke dalam fry pan. Kita kasih garam, kasih micin, kasih tapioka. Kita aduk rata dulu. Jadi ceritanya ini mau dimatengin dulu ya sahabatku. Fungsinya supaya adonannya jadi lengket, jadi kokoh gitu kayak dodol. Supaya ketika diulung nanti, diulen kok diulung. Ketika dipulung nanti dia silindernya jadi bulat, enggak jadi melebar. Kalau kayak gini langsung diulen nggak bisa dibentuk ya sahabatku. Dia nggak kokoh gitu. Kita nyalakan kompor. Kita masak sampai dia mateng. Ini sama kayak kita mau bikin pempek dos gitu ya sahabatku. Oh ya, tadi aku masukkan air di tempenya sekitar 200 ml ya. Itu fungsinya supaya tempenya bisa muter aja ketika dicop atau di blender. Semakin banyak kita tambahkan air, nanti akan semakin banyak menghabiskan tepung tapioka. Masaknya sambil diaduk-aduk sampai dia jadi matang. Dia sudah semakin berat, ini sudah lengket, sudah menjadi adonan mateng. Kita matikan kompor, kita aduk sebentar lagi. Ini bisa jadi ide jualan untuk pempek vegetarian. Kan ada sebagian sahabat kita yang tidak mengkonsumsi produk hewani. Ini bisa jadi alternatif ya sahabatku. Sudah matang adonannya, kita istirahatkan sampai dingin, sampai aman untuk dibentuk. Kita pindahin ke wadah lain aja supaya lebih cepat dingin. Kita mau masukkan telur. Bagi sahabatku yang nggak mau menggunakan telur, boleh di skip. Aku gunakan 3 butir telur aja supaya lebih banyak gizinya. Selanjutnya akan kita ulen. Kalau ulen adonan seperti ini, tangannya nggak bisa dipakein sarung tangan ya sahabatku, karena bakal nempel banget di sarung tangan. Yang penting tangannya sudah bersih, sudah dicuci. Dan telurnya jangan ditaruh dimasak ya, karena kalau telurnya dimasak, nanti dia jadi kaku, nggak bisa diulen. Jadi kayak kue jadinya.
Setelah diaduk-aduk mateng, baru dicampurkan telurnya seperti ini. Sudah tercampur dengan baik. Jadi ketika sudah tercampur dengan baik, dia kembali licin, tapi dia agak sedikit cair. Kita masukkan tapioka. Masukin tapiokanya bertahap ya sahabatku, sambil dirasa-rasa. Jadi dalam hal ini tapiokanya tidak ada takaran pasti, sambil diulen aja. Jadi kalau dia masih nempel di tangan, masih cair banget, berarti belum bisa dibentuk pempeknya. Tapi jangan terlalu keras juga sahabatku. Kalau terlalu keras, nanti nggak enak pempeknya. Jadinya seperti ini ya sahabatku. Sudah mulai tidak nempel di tangan. Kalau dipencet dia lembut. Segini udah cukup. Sekarang kita akan bentuk menjadi pempek kapal selam. Kita mau panaskan air. Selanjutnya kita mau pecahkan telur untuk isian pempeknya. Menurut aku ini adalah cara yang paling aman untuk pecahkan telur. Selanjutnya putih telur dan kuning telurnya akan kita aduk jadi satu. Kalau nggak mau diaduk juga nggak apa-apa. Ini hanya diaduk ya sahabatku, tidak dikocok sampai mengembang. Segini aja. Kita mau ambil adonannya. Kita akan timbang. Satu buahnya seberat 100 gram. Jadi 12 buah nih sahabatku. Kita mau siapkan telur yang sudah kita kocok tadi. Airnya sudah mendidih. Sekarang kita akan membungkus pempeknya. Kita ambil adonannya yang kering, bagian kering kita masukkan ke dalam. Lalu kita bulat-bulatkan. Kasih tapioka dulu di tangannya. Sesuai selera ya sahabatku ukurannya. Mau gede juga boleh, mau kecil juga boleh. Kita tutup rapat. Kalau untuk dijual, bagian jenggernya ini dipencet aja agak lebar, supaya terlihatnya lebih besar. Gitu ya sahabatku. Pastikan kantongnya tidak bocor ya sahabatku. Seperti gaji bulanan kita. Sudah selesai, kita membungkus semua pempek kapal selamnya. Kita akan rebus sampai semuanya matang sempurna. Lihat sahabatku, bentuknya cakep, warnanya juga bagus. Seperti pempek ikan ya. Padahal ini pempek. Kita rebus sebentar lagi sampai matang sempurna. Ciri-ciri dia matang sempurna, dia akan mengapung seperti terbang. Pempeknya sudah mengapung sempurna. Lihat, dia sudah gede-gede, artinya sudah matang. Kita angkat. Tuh, cakep banget ya sahabatku. Kita panaskan minyak, kita mau menggoreng pempeknya. Kita balik-balik pempeknya. Sepertinya belum banyak yang jualan pempek seperti ini sahabatku. Ini modalnya nggak gede, bisa untung banyak kalau kita jual. Lihat sahabatku, bagus banget ya. Ini cakep banget. Selanjutnya kita mau bikin cuko pempek. Bawang putihnya kita keprek sebentar. Kita masukkan ke dalam blender. Masukkan cabai rawit.
Kita masukkan cabai rawit dan bawang putih yang sudah di blender tadi. Gula aren. Ini gula arennya bersih, jadi saya tidak saring lagi. Ini juga asam jawanya, nggak ada bijinya sahabatku, tanpa biji. Kita masukkan asam jawanya. Kasih garam, kasih cuka. Cukonya sudah mendidih. Kita masukkan udang kering yang sudah kita blender halus. Dan cukonya sudah mateng, kita angkat. Coba dengar sahabatku. Kriuk ya. Kita mau potong-potong. Kita kasih cukonya yang banyak. Kasih potongan mentimun yang banyak. Sahabatku, seperti ini jadinya PMP tempe. Jadinya 12 buah. Ini kalau dihitung modalnya sih nggak seberapa mahal ya. Gimana rasanya? Ayo kita coba. Kita mau coba makan. Apakah jadi enak? Aku coba makan yang tanpa sausnya dulu ya. Tanpa cuko. Udah kecelup sih sedikit. Jadi setelah tempe berubah jadi pempek, ada telurnya, ya hilang sih aroma tempenya. Sama sekali kalau nggak dikasih tahu, ini nggak bakalan tahu bahwa terbuat dari tempe. Lebih ke pempek dos gitulah sahabatku. Tapi kalau dihitung secara manfaatnya, mungkin secara hitungan proteinnya, ini mungkin akan lebih banyak manfaat untuk kesehatan ya, karena ada protein tempenya. Ini hanya sebuah ide, bisa untuk dimakan di keluarga atau untuk ide jualan. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.